Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mauda. Saya mahasiswi semester 2 IAIN Nusantara Batanghari, NIM 2020161185. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, tokoh dan pemikirannya dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin, SPDI, MPDI. Berikut ini adalah penjelasannya. Periode dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Islam dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Tokoh-tokoh dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Al-Kindi 801 sampai 865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 796 Masehi, bertempat tinggal di Kindah, Yaman, dan meninggal di Baghdad tahun 873 Masehi. Pokok-pokok filsafat Al-Kindi. Yang pertama yaitu tentang filsafat. Agama dan filsafat masing-masing mencari kebenaran. Filsafat yang paling tinggi dan paling mulia adalah filsafat utama atau metafisika, yakni mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Kedua, filsafat metafisika. Dalam metafisika, Al-Kindi pada umumnya menyetujui pendapat Aristoteles dan Neoplatonisme. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah dan mahiyah. Tuhan tidak aniyah karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Ia adalah pencipta alam. Al-Kindi tetap pada prinsip teologi Islam bahwa semua diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Ketiga, tentang jiwa. Al-Kindi berpendapat bahwa akal terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual. Yang ketiga, tentang moral. Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahwa filsuf wajib menempuh hidup susila. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri, Aristoteles, melainkan untuk hidup bahagia atau stoa. Tokoh yang kedua adalah Al-Farabi tahun 870 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nafs Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlab Al-Farabi, lahir di Farab, Transylvania pada tahun 872 dan meninggal pada tahun 950 Masehi di Damasik. Pokok-pokok filsafat Al-Farabi. Yang pertama yaitu metafisika Al-Farabi. Al-Farabi sependapat dengan Plato yang menyatakan bahwa alam ini baharu, terjadi dari tiada. Tuhan sebagai akal murni adalah wujud pertama berpikir tentang dirinya sendiri, maka lahirlah wujud kedua yang disebut akal pertama. Tingkat wujudnya adalah wujud yang terendah adalah materi abstrak. Tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah ketika materi itu menerima bentuk yang berupa unsur-unsur seperti api, air, tanah, wujud mineral yaitu seperti emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat kenegaraan. Al-Farabi dalam bukunya Ara al-Madinatul Al-Fadilah menjelaskan pendapat tentang negara utama. Ia membagi masyarakat ke dalam 2 macam. Yang pertama,
masyarakat sempurna yaitu masyarakat yang mengandung keseimbangan antara unsur-unsurnya, seperti keseimbangan yang ada dalam tubuh manusia. Yang kedua, masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat yang bodoh dan pasif serta hanya mencari kesenangan jasmaninya saja. Mengenai etika kenegaraan, Al-Farabi mengemukakan teori bahwa setiap keadaan pasti ada pertentangan, seperti dalam alam hewani yang kuat menindas yang lemah. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Abu Ali Husain Ibnu Badillah Ibnu Sina pada tahun 980 Masehi di Abshanah dekat Bukhara dan meninggal di Isfahan pada tahun 1037 Masehi. Dia menganut ajaran Plotinus dan mengatakan Allah menyelenggarakan dunia secara tidak langsung melalui intelektual aktif yang berasal dari intelektual pertama. Yang keempat yaitu Ibnu Rashid tahun 1226 sampai 1198 Masehi. Ibnu Al-Walid Muhammad Ibnu Rashid lahir di Cordova pada tahun 1126 Masehi. Aliran filsafat Ibnu Rashid adalah rasional. Ia menjunjung tinggi akal pikiran dan menghargai peranan akal. Ibnu Rashid telah mewarnai pemikiran keilmuan barat. Pertama, metafisika Ibnu Rashid. Dalam masalah ketuhanan, ia berpendapat bahwa Allah penggerak pertama. Sifat positif kepada Allah adalah akal dan makhluk. Wujud Allah adalah esanya, wujud dan keesaannya tidak berbeda dari zatnya. Ia menafsirkan agama pun dengan penafsiran rasional. Namun ia tetap berpegang pada sumber agama, yaitu Al-Quran. Yang kedua, tingkat kemampuan manusia menurut Rashid. Pembuktian sesuatu memang dipengaruhi oleh kapasitas individual. Di antaranya, ada yang melakukan pembuktian dengan cara demonstrasi, ada juga lewat dialektik, dan ada lagi melalui dalil retorik. Ketiga, tentang kodimnya alam semesta. Ibnu Rashid berpendapat bahwa alam adalah azali. Jadi ada dua yang azali, yaitu Tuhan dan alam. Namun keazalian Tuhan lebih lama dari keazalian alam. Argumen yang dikemukakan ialah seandainya alam tidak azali, maka ada permulaannya, maka habislah alam ini atau baru.